Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali untuk membahas limit trigonometri. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal limit trigonometri jenis yang keempat. Ketika kita menemui soal yang bentuknya limit fx, x-nya mendekati 0, kita bisa mencari cara dengan cara pemfaktoran, tetapi tetap mengacu pada rumus pengembangan limit trigonometri. Inilah yang membedakan dengan jenis yang kedua. Untuk jenis yang kedua itu kan juga sama dengan cara pemfaktoran, tetapi x-nya mendekati c, bukan x mendekati 0. Oke, lihat contoh berikut. Contoh yang pertama adalah nilai limit 1 dikurangi cos X dibagi sin X, X-nya mendekati 0 adalah, ketika kita mensubstitusikan langsung X-nya 0, ini nilainya pastilah 0 per 0 merupakan limit tertentu. Sehingga kita harus memfaktorkan, kira-kira mana sih yang bisa kita rubah bentuknya. Oke, kita ingat kembali rumus cos 2 alfa, yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Oke, kita kembangkan lagi. Bagaimana kalau cos 4 alfa? Nah, ini sama artinya dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2 alfa. Terus, bagaimana kalau cos 8 alfa? Ini menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 4 alfa. Nah, ketika cosnya alfa, berarti di sini menjadi setengah alfa. Alfanya kita ganti dengan x. Nah, seperti ini. Cos x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Sehingga kita peroleh 1 min cos x adalah 2 sin kuadrat setengah x. Ini yang kita inginkan. 1 min cos x, yaitu ini. Nah, bentuk seperti ini sudah ada bayangan kan? Mau dibawa kemana arahnya? Ya, ke rumus pengembangan. Nah, itu bisa kita jabarkan menjadi 2-nya dikeluarkan karena sebagai koefisien, sin kuadrat setengah x kita pisah. Nah, yang punya penyebut hanya 1. Inilah yang kita arahkan ke rumus pengembangan. Ini nilainya adalah, ambil koefisiennya setengah, ini 1, setengah per 1, setengah. Sedangkan yang sin setengah x, kita substitusikan langsung nilai x-nya 0, setengah kali 0. Sehingga kita peroleh 2 kali setengah kali sin setengah kali 0. Ini nilainya adalah 0, sin 0 adalah 0. 0 kali 2 kali setengah nilainya adalah 0. Oke, lanjut contoh kedua. Nilai limit 1 dikurangi cos 8x dibagi 4x kuadrat, x-nya mendekati 0. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Ini kita arahkan ke cos 8x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 4x. Ini rumus rangkapnya dikembangkan menjadi cos 8x, sehingga kalau 1 min cos 8x tinggal kita rubah saja menjadi 2 sin kuadrat 4x. Nah, bentuknya sudah cantik, bisa kita pasang-pasangkan. 2 per 4 ini koefisien bisa keluar, yaitu nilainya setengah. Nah, ini sin kuadrat 4x kita pisah-pisah, terus kita pasangkan menurut rumus pengembangan. Ini nilainya 4 per 1, ini 4 per 1, sehingga setengah kali 4 kali 4 nilainya adalah 8. Next, contoh ketiga. Nilai limit sin 2x dikurangi 2 sin x dibagi x pangkat 3, x-nya mendekati 0. Kira-kira mana sih yang bisa dirubah? Ya, yang sin 2x. Sin 2x ini sendiri adalah 2 sin x cos x. Ingat kembali rumus-rumus trigonometrinya. Terus di sini kita faktorkan sin x, ini punya sin x. Ini 2-nya juga bisa dikeluarkan. Jadi 2 sin x keluar, tinggallah cos x min 1. Nah, ini bentuknya hampir mirip di contoh yang pertama, yaitu 1 min cos x. Ini dirubah cos x min 1. Ini sama artinya dengan min 2 sin kuadrat setengah x. Nah, ini ya. Bedanya pada
min-nya ini. Terus bentuknya seperti ini bisa kita pasang-pasangkan. Ini kan min 2 kali 2, ini min 4 ya. Terus kita pisah lagi, sin X kali sin setengah X kali sin setengah X. Nah, ini punya pasangan masing-masing. Ini nilainya 1, ini nilainya setengah per 1, ini setengah per 1, sehingga diperoleh min 4 kali 1 kali setengah, nilainya adalah min 1. Oke, next lagi. Contoh yang keempat. Nilai limit sin 4x dikurangi sin 2x dibagi 6x, x-nya mendekati 0. Nah, kira-kira ini mana ya yang bisa dirubah? Ini sebenarnya bisa juga dengan cara yang sebelumnya menggunakan rumus sin 2 alfa, tapi di sini saya ingin menggunakan rumus sin min sin. Sin min sin, ingat-ingat kembali rumusnya apa sih? Ya, ketika kita punya bentuk sin alfa min sin beta, rumusnya adalah 2 cos setengah alfa plus beta kali sin setengah alfa min beta. Ini alfanya adalah 4x, betanya adalah 2x, sehingga diperoleh 2 cos setengah 4x plus 2x dikali sin setengah 4x min 2x. Ini kita jumlahkan dan kita kurangkan, sehingga diperoleh 2 cos 3x sin x. Nah, bentuk seperti ini mana yang bisa dipasangkan? Untuk rumus pengembangan ini ya, sin x kita pasangkan dengan 6x. Terus yang cos 3x bagaimana? Langsung saja disubstitusikan. Ini menjadi 3 kali 0. Sin x per x, limit x mendekati 0, nilainya adalah 1. Ini cos 0 adalah 1. Sehingga diperoleh ini 2 per 6 adalah sepertiga kali 1 kali 1, nilainya sepertiga. Contoh berikutnya yang terakhir, contoh yang kelima adalah limit 1 min cos kuadrat x dibagi x kali tan x, x-nya mendekati 0. Nah, kira-kira ini mau dibawa kemana ya? Ya, mungkin ada yang sudah menduga-duga, dibawa ke rumus identitas, merubahnya. Ingat kembali, rumus identitas trigonometri adalah salah satunya cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x yang bernilai 1. Sehingga kalau ingin kita cari 1 min cos kuadrat x, nilainya adalah sin kuadrat x. Cosnya ini dirubah ke sebelah kanan. Bentuk seperti ini bisa kita pasang-pasangkan menjadi seperti ini. Limit sin x per x kali limit sin x per tan x. Ini nilainya adalah 1, ini nilainya juga 1, karena pendekatan x-nya adalah menuju 0. 1 kali 1 nilainya 1. Mudah sekali kan ya untuk pembahasan soal limit trigonometri dengan cara pemfaktoran ketika x-nya mendekati 0. Itu dibawa ke rumus pengembangan dan ingat-ingat kembali untuk rumus trigonometri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.